Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudariku rahimakumullah dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita bahwa umatnya akan seperti kaum terdahulu, yaitu memiliki hasad dan permusuhan, yang mana keduanya adalah sesuatu yang memangkas, bukan memangkas rambut, tetapi hasad dan permusuhan itu akan memangkas habis agama kalian. Akan merusak agama, akan merusak pahala dari amalan yang telah kita perbuat. Saudara dan saudariku rahimakumullah, untuk itu hendaknya kita memperhatikan hal ini agar menghindari dari perselisihan karena sifat yang hasad dan permusuhan. Allah pun telah mengingatkan kita bahwasanya di dalam Al-Quran terdapat ayat yang muhkamat dan ayat yang mutasyabihat. Ayat yang muhkamat adalah pokok-pokok kitab. Hal ini, ayat-ayat ini adalah ayat yang dapat langsung kita pahami. Dan yang berikutnya adalah ayat yang mutasyabihat, yang tentunya Allah telah berfirman bahwasanya takwilnya hanya Allah saja yang maha mengetahui. Hanya Allah saja yang mengetahui kebenarannya, kepastiannya. Artinya kita tidak perlu mempermasalahkan hal ini. Sebagaimana apa yang terjadi saat ini, perselisihan itu akibat dari mentakwilkan perdebatan takwil terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat yang seharusnya kita hindari. Allah telah berfirman, Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok Al-Quran, dan yang lainnya mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang berilmu yang mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Allah, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Firman Allah surah Ali Imran ayat 7. Berarti kita tidak perlu mempermasalahkan ayat yang mutasyabihat, apakah ditakwilkan secara denotasi ataukah konotasi. Tentunya masing-masing kita berhati-hati bahwasanya orang-orang yang tersesat adalah orang-orang yang mempermasalahkan ayat mutasyabihat, mencari-cari fitnah, untuk berselisih, untuk merasa diri yang paling benar takwilnya. Padahal Allah telah menjelaskan bahwasanya Allah saja yang mengetahui kebenarannya. Dan begitu juga di dalam surah Al-Kahfi tentang perkara yang gaib. Hal ini pun biasanya menjadikan hal perselisihan. Seharusnya kita tidak berselisih tentang hal ini, tentang masa lalu, tentang masa yang akan datang, atau hal apa saja yang tentunya perkara yang gaib, hubungan makhluk dengan Allah, seberapa dekatnya itu hanya Allah saja yang mengetahui. Kita tidak perlu memperdebatkan sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Kahfi tentang perkara yang gaib. Ayat
22 hingga ayat ke-26. Padahal Rasul tahu bahwasanya kebenarannya, berapa jumlahnya dari hal yang gaib itu, dari pemuda Al-Kahfi, berapa pemuda Al-Kahfi, berapa lamanya, Rasul yang tahu. Karena Rasul diberi ilmu pengetahuan, tetapi Allah melarang Rasul untuk ikut dalam perdebatan itu, karena masing-masing memiliki pendapatnya kokoh atau teguh pada pendapatnya masing-masing, maka tentu akan menyebabkan perselisihan. Saudara dan saudariku rahmatullah, di sini berarti Allah memberitakan kita agar kita itu menghindari hal-hal demikian. Tetapi orang-orang yang tersesat maka senang dengan hal demikian. Ingin menunjukkan diri yang paling berilmu, ingin mengalahkan satu sama lain dalam ilmu, merendahkan, itulah orang-orang yang tersesat. Semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang demikian, dan tentunya kita bisa menilai tentang orang-orang yang berbuat demikian, sehingga kita tidak mengikutinya, tidak menjadi orang-orang yang ikut serta menjadi memusuhi saudara kita. Saudara dan saudariku rahimakumullah, hendaknya kita memperhatikan mimpi-mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan dan pesan-pesannya. Di dalam pesan-pesan Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan, umat ini agar menghindari perselisihan dan menjadi orang yang moderat, orang yang pertengahan. Tentunya itu yang lebih disukai, agar kita terjaga amal-amal ibadah kita, dan tentunya mendapatkan hisab yang baik. Di depan kita ada perkara-perkara yang besar. Apakah kita akan tetap mendapatkan kehidupan ini, ataukah kita tentunya mengalami kematian? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui, dan yang terpenting untuk kita mempersiapkan agar kita mendapat pertolongan baik di dunia ini, terlebih kelak di negeri akhirat. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.